Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru yang luar biasa. Kesempatan hari ini saya Muhammad Samsu Afrianto, guru di SD Negeri Arjosari Kabupaten Pacitan, akan memenuhi tugas di kegiatan 1.1A8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan ke-5. Bapak Ibu guru yang luar biasa, kita telah mengenal 3 kalimat tersebut: ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. 3 quotes yang sangat melegenda tersebut sudah kita akrab bersama, adalah hasil karya dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Akan tetapi Bapak Ibu, masih banyak filosofi-filosofi yang lain dari beliau selain 3 quotes tersebut. Untuk itu di kesempatan ini kita simak bersama apa saja filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran. Beliau berpendapat pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia, sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah hal yang menuntun. Setiap anak memiliki kodrat anak yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun agar anak tersebut dapat menebalkan garis samar-samar tersebut. Tugas kita adalah memfasilitasi, membantu, mengarahkan, menuntun, tidak mengekang, tidak pula melepas begitu saja. Tiap anak memiliki kodrat masing-masing yang tidak bisa dipaksakan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Jadi tugas kita sekali lagi adalah menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis laku yang telah digariskannya. Juga pendidikan anak berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan pada hari ini, bahwasanya pendidikan harus kontekstual, harus menyesuaikan zaman dan menyesuaikan lingkungan belajar di sekitar kita. Kita tahu kalau zaman dahulu, konteks zaman dahulu masih zaman kolonial, pada waktu itu hanya disiapkan bagi pejabat saja. Tapi hari ini semuanya sudah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian kodrat alam. Secara karakteristik geografis, wilayah Indonesia Barat berbeda dengan wilayah Indonesia Timur atau Tengah. Hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana pendidikan yang ada di wilayah masing-masing. Untuk itu, sekali lagi kita sebagai pendidik harus melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara kontekstual. Tidak perlu jauh-jauh mengambang, karena anak harus diberikan hal-hal yang bersifat konkret yang berada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Tugas kita melatih menyeimbangkan keempat unsur tersebut sehingga si anak dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, bahwa ia hidup dalam relasi sosialnya, sehingga ia mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tugas guru adalah melatih budi pekertinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dari hasil modul 1.1 yang kami baca, bahwasanya saya cukup malu dengan hal ini karena ada beberapa hal yang masih saya lakukan sementara ini, yaitu diantaranya adalah dalam pembelajaran saya selalu mendominasi kegiatan di kelas.
Saya sering memaksa murid-murid untuk selalu melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sesuai yang saya contohkan. Saya tidak memberi kemerdekaan kepada anak-anak didik kami. Saya masih bersifat letterlek, kemudian saya masih sering memberi hukuman di depan siswa sehingga membuat siswa tersebut menjadi rendah diri. Kemudian menganggap siswa yang pandai adalah siswa yang memiliki nilai kognitif saja, padahal dia memiliki potensi lain di bidang psikomotor maupun di efektifnya. Kemudian saya sering tidak memberi contoh karakter yang baik, saya hanya memerintah saja. Dan yang terakhir, saya jarang melakukan refleksi pelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Kemudian setelah saya memahami modul dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan diri saya akan berusaha sekuat tenaga membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak sebagai subjek atau pelaku utama. Kemudian memberi kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa untuk menggali aktivitas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Aktivitas yang sesuai dengan norma-norma tentunya. Kemudian saya akan berusaha menjadi contoh yang baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap di kelas maupun di sekolah. Karena guru sesuai dengan filosofi yang pertama tadi, ing ngarsa sung tulodo, yang berada di depan harus memberi contoh dan teladan. Kemudian saya akan berusaha mengenali karakter dan potensi minat bakat siswa sehingga memudahkan dalam pengembangan karakter dan kompetensinya. Kemudian mengarahkan siswa agar selalu menjaga budi pekertinya, menyaring hal-hal di luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Karena kita tahu hari ini budaya luar sangat masif menyerang generasi muda kita. Kalau kita tidak mengingatkannya, kalau kita tidak telaten membentenginya, maka dengan mudah budaya-budaya tersebut ditirukan dan dilakukan oleh anak didik kita. Padahal budaya-budaya tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia yang sangat mulia dan luhur ini. Kemudian yang terakhir, saya akan berusaha melakukan refleksi bersama anak dengan cara masuk pada dunia mereka, saling berbagi cerita, kemudian memberi semangat motivasi untuk pembelajaran selanjutnya. Bagaimana rekonstruksi suasana kelas yang mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Saya bisa memberikan dua contoh. Yang pertama, anak-anak dilatih untuk berbaris masuk ke dalam kelas dengan tertib. Hal tersebut melatih karakter baik siswa, yaitu disiplin, kesabaran, dan kesopanan. Kemudian saya beri contoh lagi, berdiskusi dengan suasana ceria. Kita lihat di sana anak-anak berdiskusi dengan santai, duduk di lantai, tidak memakai sepatu, dan dalam suasana yang ceria, tidak kaku. Hal tersebut membuat rasa percaya diri siswa bangkit. Kemudian potensi-potensi siswa yang selama itu pendam akan bisa muncul karena anak-anak sudah memiliki rasa percaya diri. Yang kesimpulannya, kita sebagai pendidik harus terus mengilhami filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita akan memberikan kebahagiaan kepada murid-murid kita. Kita akan memberikan kemerdekaan kepada murid-murid kita untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan potensinya. Kemudian kita akan menuntun muridnya tidak melepaskan begitu saja. Kita arahkan pada jalur yang benar sesuai dengan norma, membentengi dengan penebalan budi pekerti yang mulia demi tercapainya peradaban bangsa yang maju dan sejahtera. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tolak ukur kemajuan bangsa terletak pada pendidikannya. Inilah tugas kita sebagai guru di negeri kita, Indonesia yang sangat kita cintai ini. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.